الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Jalla fi'ula atas nikmat rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita dapat bertemu kembali di pelajaran rutin kita membaca kitab At-Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia dan Rasul kita tercinta Muhammad bin Abdullah alaihi afdalus salati wa atammu taslim. Dengan taufik dan pertolongan Allah Jalla wa Ala, kita lanjutkan pelajaran kita yang masih berkenaan dengan bab ke-14 pada halaman 49, yaitu dengan judul termasuk syirik al-istighatsah atau doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis di dalam bab ini ada beberapa dan sudah kita bacakan sebagian darinya, tepatnya pada dalil pertama, kedua, ketiga, ya, itu sudah kita bacakan. Maka kita lengkapi dalil selanjutnya, yaitu dalil keempat pada halaman ke-50. Dimohon kepada salah seorang dari antum untuk membacakannya pada halaman 50, dalil keempat. Ada yang bisa? Nah, boleh. Dan siapkah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sesembahan dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sembahan-sembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan mereka. Al-Haqqah ayat 5. Baik, barakallahu fiik. Teman-teman hafizakumullah, dalil yang keempat pada bab ke-14 ini, ya, tentunya masih melarang berdoa, terlebih lagi beristighatsah, meminta perlindungan atau keluar dari kesulitan yang dialami kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lihat firman Allah Azza wa Jalla pada surah Al-Ahqaf ayat 5 sampai 6 ini yang dibawakan oleh penulis, "Waman adallu mimman yad'u min dunillah." Kita garis bawahi kata waman adal. Waman adal yang diterjemahkan, dan siapakah yang lebih sesat. Berarti tidak ada yang lebih sesat maksudnya, karena di sini maknanya nafi, menafikan, meniadakan, ya, orang yang jauh lebih kesesatannya dibandingkan orang-orang yang meminta kepada selain Allah. Artinya orang yang meminta kepada selain Allah ini adalah orang yang berada di puncak kesesatan,
dan di puncak kebodohan. Waman adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah? Ini harus kita garis bawahi, karena sembahan selain Allah itu sangat banyak sekali. Ada pepohonan, ada bebatuan, ada mayit-mayit, dan yang lain-lainnya. Berhala-berhala, dan yang lainnya. Oleh karena itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala lah sembahan yang berhak untuk diibadati. Karena sesembahan itu banyak, tetapi yang berhak untuk disembah, diibadati hanya Allah Jalla Jalaluh. Terlebih lagi, sesembahan-sesembahan selain Allah itu ternyata ya, mereka itu man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Yang tidak dapat memperkenankan doa sampai hari penghabisan. Sampai hari kiamat. Ini ciri daripada sesembahan selain Allah, di mana mereka sesembahan selain Allah itu diliputi kekurangan-kekurangan dan aib-aib yang Allah Jalla wa'ala terbebaskan dari semua segala jenis kekurangan dan aib. Mereka tidak dapat mengijabah permintaan bukan sampai besok atau lusa, tetapi sampai hari kiamat. Artinya tidak bisa. Ya. Kemudian sesembahan selain Allah itu sudahlah mereka tidak bisa mendengar, tidak bisa mengabulkan sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa itu. Ya namanya mereka tidak mendengar. Ya. Mereka tidak mendengar, ya sehingga wajar mereka lalai. Cuma teman-teman hafizakumullah, sebagian orang berkeyakinan, ini dia akidah, keyakinan, berkeyakinan bahwa mayit-mayit yang dikubur tersebut mereka mendengar ya seruan-seruan orang yang hidup, sehingga orang-orang yang hidup pun meminta-minta kepada mereka. Kenapa? Karena mereka yakin bahwa yang sudah dikubur itu bisa mendengar. Nanti kita bahas ya pembicaraan para ulama, apakah orang yang sudah dikubur bisa mendengar atau tidak. Nanti kita bahas biiznillah. Semoga kita sampai kepada pembahasan itu. Intinya di awal ini kita katakan sebagian orang meyakini ya orang yang dikubur mendengar, bahkan mengetahui aktivitas orang-orang yang hidup. Mengetahui aktivitas orang-orang yang hidup. Oleh karena itu, ya pernah juga kita dengar ya nenek kita, kakek kita mengatakan kalau dekat-dekat puasa atau dekat Idul Fitri itu mereka mengatakan jangan jauh-jauh karena arwahnya si Anu sedang di rumah, sedang depan pintu melihat kita, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Karena yakin mereka bahwa orang-orang yang mati itu dapat mendengar, lebih dari itu dapat dapat memantau, melihat aktivitas kita yang masih hidup. Nah, kemudian teman-teman hafizakumullah, nanti akan kita rincikan biiznillah tabaraka wa taala tentang masalah yang kita sebutkan tadi ya. Wahum an du'aihim ghafilun, dan mereka sesembahan selain Allah itu lalai daripada doa-doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang berdoa kepada mereka. Sesembahan selain Allah itu banyak, diantaranya ya berhala-berhala dan orang-orang yang sudah meninggal dunia atau mayit-mayit.
Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sesembahan itu, sesembahan selain Allah maksudnya, menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka. Nah, ini kekecewaan yang bukan double lagi, triple mungkin ya. Sudahlah tidak didengar, dicuekin, kemudian menjadi musuh kelak di hari kiamat. Subhanallah. Hari yang sangat-sangat maha dahsyat, tahu-tahu bermusuhan pula. Ini kan teruk luar biasa kondisinya seperti ini. Oleh karena itu teman-teman hafizakumullah, sangat penting sekali kita belajar aqidatus shahihah. Ya. Sekali lagi kita katakan, jangan lupa sejarah pertama kali dari munculnya kesyirikan, yaitu lewat doa. Dan inilah pintu kesyirikan yang paling banyak. Kesyirikan paling banyak terjadi lewat doa. Karena memang seakan tidak ada masalah. Iya kan? Tetapi ternyata kalau kita pelajari, justru masalahnya besar. Karena doa bagian dari ibadah. Ibadah kalau dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka inilah syirkul akbar. Jadi masalahnya tidak sepele ternyata. Ternyata masalah ini adalah masalah besar. Oleh karena itu, Syekh rahimahullah membawakan dalil-dalil dari Al-Quranul Karim yang begitu banyak. Karena doa kepada selain Allah itu masih banyak dilakukan oleh kaum muslimin, kaum muslimat, yang mereka syahadatain. Cuma karena keterbatasan ilmu mereka tentang syahadatain itu sendiri dan konsekuensinya, maka mereka nggak tahu. Bahkan mereka menganggap berdoa kepada selain Allah atau hanya sekedar menjadikan selain Allah itu perantara syafaat saja, yang memberikan rekomendasi saja, mereka anggap itu tidak ada masalah. Ternyata setelah kita baca dalil-dalilnya dari Al-Quranul Karim, ini masalah besar. Ya. Kembali kita kepada ayat bahwa pada hari kiamat kelak mereka sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi musuh bagi pemuja-pemuja mereka. Menjadi musuh. Nah, teman-teman hafizakumullah, kemudian mungkin saja ada orang yang berdoa ke kuburan Syekh Fulan, meminta keturunan, meminta anak yang sudah dia tunggu bertahun-tahun. Tiba-tiba pergi dia ke kuburan Syekh Fulan, lalu meminta kepada yang di kuburan. Pulang dari situ, beberapa waktu kemudian hamil. Bisa saja. Dan ini kalaupun ini terjadi, inilah yang menjadi fitnah, ujian. Di sini terlihat kekokohan akidah, kebenaran keyakinan di sini terlihat. Kalau yang bersangkutan itu segera sadar, oh ini nggak mungkin diberi oleh orang yang dikubur tadi yang saya minta, dan dia segera mengetahui bahwa itu adalah pemberian Allah semata, tidak ada kontribusi siapapun di dalamnya,
Maka walillahil hamd. Kalau justru malah keberhasilannya itu dia ceritakan kepada orang lain ceritakan kepada yang lain, ribuan orang sampai kepadanya berita ini, dan mereka pun berbondong-bondong menyampaikan hajat mereka ke kuburan itu. Makanya sebagian kuburan-kuburan orang yang dianggap wali itu jarang sepi, teman-teman. Jarang sepi. Berbis-bis orang ke sana, ya karena memang ada satu fitnah yang mungkin seperti yang kita contohkan tadi. Ada orang yang berhasil, dalam tanda petik ya, berdoa di sana, meminta kepada penghuni kubur, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjadi sebagai fitnah ujian. Dan tidak disadari oleh manusia bahwa ini adalah istidraj, dan mereka akhirnya berbondong-bondong melakukan syirik berjamaah. Itu terjadi. Terlebih lagi di hari-hari tertentu ya, seperti menjelang Ramadan atau menjelang Idul Fitri. Ini banyak sekali orang-orang yang bersengaja untuk menyampaikan hajatnya kepada mayit-mayit di kuburan. Ternyata teman-teman hafizakumullah, resikonya sangat luar biasa. Ini adalah syirkul akbar yang Nabi SAW di antara sekian banyak doanya yang selalu beliau rutinkan adalah berlindung kepada Allah dari kesyirikan. Kemudian kita lihat dalil yang kelima pada surah An-Naml ayat 62. Kembali kita kepada qari kita. Fadhal. Nah, barakallahu fiik. Amma yujibul muttar. Siapakah yang dapat memperkenankan, mengijabah doa permintaan orang-orang yang muttar, yang berada dalam kesulitan. Apabila dia berdoa kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya teman-teman hafizakumullah, adakah Tuhan yang lain selain Allah yang mampu mengijabah doa permintaan orang yang sedang ditimpa kesulitan? Maka jawabannya tidak ada. Ya. Kemudian wayakshifus su, yang menghilangkan kesusahan. Apa saja jenisnya? Kesusahan yang menimpa diri kita, keturunan kita, harta kita, pekerjaan kita, dan lain-lain. Tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dokter dengan jasanya sembuh penyakit itu hanya sebab. Sebab musabbibnya adalah Allah Jalla Jalaluh. Betapa banyak orang berobat tidak sembuh. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala belum berkenan untuk dia sembuh.
Barangkali ada dosa-dosa yang belum sempat dia minta taubatnya, kemudian diulur sedikit kesembuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala guna untuk menghapus dosa-dosanya. Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa bala menimpa seorang mukmin, seorang mukminah pada dirinya, pada hartanya, pada keluarganya, ya, sampai dia ketemu Allah Subhanahu wa taala tidak lagi membawa kesalahan. Ini menunjukkan bahwa musibah yang Allah takdirkan kepada kita apapun jenisnya, maka hikmahnya adalah membersihkan dosa-dosa kita. Kadangkala kita yang sedang didera musibah, ditimpa musibah, kalau tidak mengerti ada sejuta hikmah di dalam musibah tersebut, kita tidak mengerti. Ternyata salah satunya teman-teman hafizakumullah dalam hadis Nabi SAW tadi, membersihkan dosa-dosa kita. Sampai mukmin dan mukminah tadi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tidak memikul kesalahan sedikit pun. Dicuci sudah. Kesalahan dan dosanya lewat apa? Lewat ujian kehidupan musibah yang dialaminya. Nah, musibah-musibah itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, kesusahan, kesedihan, himpitan hidup, itu takdir Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang mengerti dan paham serta mengetahui hikmah di balik itu semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah Jalla wa Ala berfirman dalam sebuah hadits qudsi, "Inna min ibadi law agnaituhu la absadahul ghina." Ada di antara hamba-hambaku yang bila aku berikan kekayaan kepada mereka, justru kekayaan itu bisa merusak hamba itu. Jadi Allah uji dia dengan kemiskinan. Tidak pernah kaya seumur hidup. Kenapa? Berbahaya kalau dia jadi orang kaya. Jadi di balik musibah itu ada hikmah Allah Subhanahu wa taala, sebagiannya Allah perlihatkan kepada kita dan sebagiannya bisa jadi tidak. Ya. Kemudian dialah juga Allah Jalla wa Ala yang menjadikan kita manusia untuk menghuni bumi Allah Jalla wa Ala ini. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Maka jawabannya tidak. Tuhan banyak, tetapi Tuhan yang berhak untuk diibadati hanya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah orang Yahudi menganggap ada Tuhan ini, Tuhan itu, juga orang Nasrani, tetapi Tuhan yang berhak diibadati hanya Allah Tabaraka wa taala. Kemudian Allah tutup ayat ini mengatakan, qalilam ma tadhakkarun. Yang diterjemahkan di sini, amat sedikitlah kamu mengingatinya. Amat sedikit kamu berfikir. Karena teman-teman hafizakumullah, ya, kalau kita mentadabburi, mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan juga melihat kesyirikan-kesyirikan yang terjadi, maka kesyirikan itu sangat berseberangan sekali dengan akal sehat. Makanya Allah Jalla wa Ala tutup ayat ini dengan mengatakan sangat sedikit sekali kamu tadakkarun, mengingat, berfikir. Karena kesyirikan itu sama sekali berseberangan dengan akal sehat, akal pikiran. Ya. Contohnya yang sering kita contohkan, orang yang kita gotong 5 tahun yang lalu karena sakit dan meninggal dia. Setelah 5 tahun, kita yang menggotong itu rame-rame minta kepadanya. Minta kesembuhan, minta jabatan, minta harta, minta ini. Ini kan tidak berpikir, berseberangan dengan
akal sehat. Dia meninggal karena ketidakmampuannya untuk sembuh. Kita yang sakit minta kepada dia. Ya. Ini sungguh perilaku yang tidak memakai akal sehat. Oleh karenanya sering kita katakan teman-teman hafizakumullah, para ulama mengatakan bahwa wahyu, pemahaman yang benar terhadap wahyu, kitabullah dan sunnah Nabi SAW itu dapat memelihara akal sehat. Sebagaimana ya, khurafat, tahayul, bid'ah ini dapat merusak akal sehat. Ya. Kemudian kembali kita ingatkan kisahnya Ikrimah ibn Abi Jahal. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat teman-teman hafizakumullah? Kisahnya Ikrimah bin Abi Jahal? Yang ya. Terus? Baik. Barakallahu fiik. Ya. Ada beberapa orang yang diperintahkan oleh Nabi SAW, kalau ketemu nama-nama ini, maka penggal lehernya, walau dia bergantung di kiswah atau di dinding Ka'bah. Mendengar hal tersebut, Ikrimah bin Abi Jahal yang kala itu belum masuk Islam kabur dan naik dalam sebuah perahu atau bahtera. Setelah perahu itu berlayar, diterjang oleh ombak di tengah-tengah laut. Lalu ya, nahkodanya atau pimpinan mereka mengatakan, kali ini kita harus mengikhlaskan semua niat kita, doa kita hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Maka berpikirlah Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu taala anhu, kalaulah yang menyelamatkan saya di waktu sulit, ini kan kita berbicara pertolongan Allah di masa sulit, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu, maka saya tidak butuh kepada yang lain. Kalau saja di masa sulit Allah Jalla wa'ala mampu memberikan keselamatan, konon lagi di masa lapang. Akhirnya tentunya dengan hidayah Allah Azza wa Jalla, ya, Allah memberikan taufik hidayahnya kepada Ikrimah bin Abi Jahal sehingga beliau menebus kesalahannya di masa jahiliyah. Maka setiap daripada kesalahannya dia tebus dengan amal soleh, bahkan dengan jihad fi sabilillah, sampai beliau wafat di perang Yarmuk radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Kemudian hal yang serupa juga terjadi menimpa Walid Imran bin Husain radhiyallahu taala anhuma. Imran bin Husain seorang sahabat, ayahnya Husain juga seorang sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Tetapi Husain ini punya kisah unik sebelum dia masuk Islam, di mana pada suatu saat dia ketemu dengan Nabi alaihissalatu wassalam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, kam ilahan ta'bud, berapa banyak Tuhan yang kalian sembah, kata Nabi alaihissalatu wassalam. Maka dia mengatakan ada 7. Ada 7 Tuhan. 7 Tuhan. 1 di langit, 6 di
bumi. Ini orang jahiliyah tahu kalau Tuhannya ada di langit. Dia di atas. Kita ulangi, qal sab'atun sittatun fil ard wa wahidun fis sama. Dia katakan ada 7 Tuhan yang kami ibadati, kami sembah. 6 di bumi, 1 di langit. Kemudian Nabi SAW mengatakan, dari Tuhan-Tuhan itu, yang mana yang kalian minta pertolongan dikala kalian kesulitan? Maka Husain radhiyallahu taala anhu menjawab, alladzi fis sama, yang di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini orang jahiliyah belum masuk Islam, tahu Tuhannya ada di mana? Di langit. Ada orang muslim lama sudah masuk Islam kebingungan letak atau Tuhannya berada di mana. Kebingungan Tuhannya berada di mana. Subhanallah teman-teman. Oleh karena itu aqidatus sahihah adalah anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Akidah yang sesuai dengan fitrah manusia. Husain radhiyallahu taala anhu tidaklah berkata dengan perkataan yang kita simak tadi, kecuali itu perkataan sesuai dengan fitrahnya. Sesuai dengan apa? Fitrahnya. Yang Allah berikan dan bekali setiap manusia dengan fitrah itu. Yakni naluri suci yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat memberikan kelapangan di kala sulit. Itu pun kalau kita mau meminta pertolongan, beristighatsah kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan orang jahiliyah pun tahu kemana mereka harus meminta di kala sulit. Ada orang muslim di zaman modern yang sudah tidak lagi berada di zaman jahiliyah, mau sulit, mau lapang, pokoknya sajen jangan putus. Iya kan? Nah, ini benarlah apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam risalahnya Al-Qawaidul Arba' bahwa kesyirikan orang-orang di zaman sekarang, maksudnya di zaman beliau apalagi zaman kita, itu lebih parah dibandingkan kesyirikannya orang-orang jahiliyah. Karena orang-orang jahiliyah itu berbuat kesyirikan di masa lapang saja, di masa sulit mereka takut, mereka ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Contohnya kisah-kisah yang kita sebutkan tadi. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Orang-orang jahiliyah itu kalau berlayar di lautan, diterjang ombak, ya mereka bertauhid. Ikhlas mereka berdoa meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi setelah mereka selamat kembali ke daratan, idahum yusyrikun. Balik lagi syirik. Ya. Nah, ini teman-teman hafizakumullah sekilas tentang kesyirikan yang terjadi di masa jahiliyah dengan di masa kita sekarang. Artinya ya, setelah kita mengetahui gambaran ini, maka tentunya pertama kita lebih giat lagi belajar aqidatus sahihah, kemudian berusaha untuk mendakwahkannya, memberitakannya, menyampaikannya khususnya kepada orang-orang terdekat dengan kita. Ya. Karena ini adalah anugerah Allah Jalla wa Ala yang terbesar kepada seorang hamba. Kemudian kita lanjutkan setelah azan dikumandangkan biiznillah.
Baik, kita lanjutkan kepada dalil yang terakhir di dalam bab ini. Sebuah hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Silahkan dibaca. Nah, diriwayatkan oleh At-Tabrani sebuah hadis bi isnadihi dengan menyebutkan sanadnya. Ya. Sebagian para ulama mengatakan bahwa sanad hadis ini diperbincangkan. Sebagian melemahkannya, sebagian menganggapnya dan menilainya sahih. Adapun kalau kita mengambil pendapat ulama yang mensahihkan sanad hadis ini, selesai masalah, tidak ada apa-apa. Tapi bagaimana jika kita melihat para ulama yang melemahkan sanad hadis ini? Maka ya, dijelaskan oleh para ulama di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian para ulama bukan untuk
bersandar, tetapi hanya penguat saja. Bukan untuk bersandar, tetapi hanya penguat saja. Terlebih lagi, dalam masalah al-istighatsah bi ghairillah, beristighatsah kepada selain Allah. Sekiranya hadis ini tidak dimuat oleh penulis, maka dalil yang 5 di depan tadi sudah cukup dari firman Allah tabaraka wa ta'ala. Iya. Berikutnya kita baca terjemahan hadis ini. Pernah terjadi pada zaman Nabi SAW, ada seorang munafik, yakni bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini gembongnya orang munafikun di Madinah. Ya. Yang dia yu'dhi al-mu'minin. Kerjanya selalu mengganggu orang-orang mukmin. Memprovokasi, mengejek. Ini kebiasaan orang-orang munafikun itu, mereka memakai ta'rid. Bahasa kita itu cemee lah. Ya, ngerti antum ya? Nah, itu. Sahabat berinfak sedikit dikatakan Allah tidak butuh yang sedikit. Berimpak banyak sahabat Nabi SAW, mereka katakan pamer, ria. Ini orang-orang cemeh. Mereka ta'rid, memakai uslub-uslub seperti itu. Sehingga kan ini kan menyakitkan kan? Ya. Kita kalau dicemeh orang kan sakitnya luar biasa. Nah ini. Karena gangguan munafik ini, faqala ba'duhum, sebagian sahabat berkata, di dalam riwayat lain disebutkan yang berkata adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Apa yang dikatakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu? Yuk kita bergegas bersama-sama untuk beristighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari munafik ini. Kira-kira paham nggak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu hukum beristighatsah kepada selain Allah, dalam hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Paham tidak menurut antum? Paham lah, ya. Oleh karena itu kembali kita ingatkan. Kembali kita ke judul, buka balik halaman 49. Garis bawahi kata termasuk syirik. Berarti ada yang tidak syirik. Apa itu istighatsah atau doa kepada selain Allah? Ada yang tidak syirik. Siapa yang masih ingat istighatsah yang tidak syirik? Hah? Nah. Yang tidak syirik. Iya, betul. Nah, orang yang beristighatsah, minta bantuan ketika kita kesulitan pada orang yang masih hidup, yang hadir dia, ada orangnya, kemudian sanggup atau mampu untuk membantu. Seperti kejadian seorang yang sesuku dengan Nabi Musa berkelahi, akhirnya ngadu kepada Nabi Musa, ditempeleng oleh Nabi Musa, orang itu langsung lewat, ya, mati. Intinya orang ini minta tolong kepada Nabi Musa alaihissalam. Demikian juga ada seorang yang minta tolong beristighatsah kepada istri Nabi alaihissalam. Nah ini kata para ulama, bagian daripada itu. Maksudnya bagian daripada beristighatsah kepada orang yang hidup, mampu, ada, hadir. Kira-kira Nabi SAW mampu enggak mengusir orang-orang munafik di Madinah? Mampu. Menghukum mereka sangat mampu. Oleh karenanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu di sini kata para ulama, ya, tidak salah. Karena yang dimaksud beristighatsah di sini adalah yang dilarang
ketika Nabi SAW mengatakan innahu la yustaghatsu bi, sesungguhnya tidak boleh beristighatsah kepadaku, tetapi beristighatsalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan Nabi SAW ini, kata para ulama, bermaksud agar beradab di dalam memakai menggunakan kosakata, ya. Karena ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pasti ngerti tentang bolehnya beristighatsah kepada orang yang hidup, hadir dan mampu. Tetapi Nabi SAW ingin mengajarkan bahwa ini tidak layak dikatakan yustaghatsu bi, yuk beristighatsah kepada Nabi SAW. Ya, sebaiknya lafaz-lafaz seperti ini ditinggalkan agar tidak membuka akses menuju kepada kesyirikan. Nanti dikhawatirkan orang tidak bisa membedakan. Pokoknya istighatsah, mampu tidak mampu, lanjut. Nah, ini akan membuka akses kepada kesyirikan. Oleh karena itu kata para ulama, maksudnya di sini adalah larangan Nabi SAW untuk tidak beristighatsah kepada dirinya, maksudnya adalah agar tidak membuka pintu kesyirikan dan agar ta'addub fil lafaz, maksudnya beradab di dalam memakai kata-kata. Ya. Karena sebagaimana kita maklumi dari penjelasan para ulama yang kita dengar pada pertemuan sebelumnya, bahwa istighatsah tidak semuanya syirik, ada yang boleh, yakni sekali lagi beristighatsah kepada yang hidup, hadir dan mampu. Baik, teman-teman hafizakumullah, kita masuk kepada masalah-masalah atau kesimpulan pada bab ini. Ada 12. Siapa yang cepat membacanya? Antum. Nah. Fadhal. Kandungan bab ini. Yang pertama, istighatsah pengertiannya lebih khusus daripada doa. Ya. Ada yang bisa membedakan istighatsah dengan doa? Ini kalau hadiahnya umroh baru semangat antum ya. Baik. Ada yang bisa? La. Ada yang bisa membedakannya? Nah. Iya, sama-sama meminta. Doa meminta di dalam setiap keadaan. Kalaupun istighatsah meminta di waktu sulit, ya. Baik. Barakallahu fikum. Berikutnya. Yang kedua, tafsir ayat yang pertama. Nah, sudah kita jelaskan. Berikut. Yang ketiga, memohon kepada selain Allah adalah syirik akbar. Kenapa, Pak? Jadi syirik akbar. Karena memohon selain kepada Allah. Ya. Dia harus memohon kepada Allah. Ada yang bisa mensederhanakannya? Yang lebih sederhana lagi. Karena memohon itu doa itu ibadah harus kepada Allah. Ini harus antum pahami teman-teman ya. Dan jadi ini jadi kaidah nanti. Biar kita tidak bingung. Jangan keluarkan doa itu, berdoa jangan keluarkan dari lingkaran ibadah. Karena disinilah titik kesalahan kebanyakan orang. Mereka menganggap itu ya bukan ibadah. Karena ibadah itu sholat, puasa. Karena tidak paham mereka definisi ibadah itu apa. Ya, padahal ibadah, doa itu adalah kunci bahkan inti dari semua ibadah. Dari mana kita tahu? Ya dari nas. Nabi SAW yang menjelaskan. Ya. Baik, berikutnya. Yang keempat, bahwa orang yang paling saleh sekalipun, kalau dia melakukan perbuatan ini untuk mengambil hati orang lain,
maka dia termasuk golongan orang yang zalim atau musyrikin. Taib. Siapa itu yang paling soleh, Pak? Hah? Yang anak tanya, Bapak yang membaca. Siapa, Pak? Orang yang paling soleh yang dimaksud itu siapa? Lah, yang paling soleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inni la atqakum billah wa akhsyakum lahu. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan yang paling takut kepadanya. Tapi kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbuat kesyirikan, dan tidak akan mungkin, kita sudah kaji kan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mungkin tersesat. Ya, kita telah kaji apa maksud daripada wa wajadaka dhallan fahada. Tidak akan mungkin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbuat kesyirikan dan Allah Subhanahu Wa Taala melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada kesyirikan. Namun kalau itu terjadi, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk orang yang zalim. Kalau itu terjadi, tapi tidak terjadi. Ini intinya, apakah lagi kita yang bukan siapa-siapa lalu menganggap remeh perbuatan kesyirikan hanya sekedar memuaskan orang lain? Enggak apa-apalah sekali ini awak ikut sama dia. Jangan. Ya. Nanti tahu-tahu mati dalam kesyirikan, syirik akbar pula. A'udzubillah. Nah, kelima, tafsir ayat yang kedua. Juga telah kita bacakan. Berikut. Yang keenam, memohon kepada selain Allah tidak mendatangkan manfaat duniawi. Di samping perbuatan itu sendiri adalah perbuatan kafir. Ya, justru malah merugikan. Bikin habis duit. Ya kan? Beli ini, beli itu, pergi ke sana, pergi ke sini. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala gratis. Di rumah kita, di masjid gratis. Ya. Dan di samping itu, perbuatan ini sendiri perbuatan kufur. Perbuatan kufur. Baik, orang yang melakukan ini namanya A. Kita sebut dia sebagai seorang kafir. Kenapa? Nah, karena yang kita kaji, yang kita hukumi adalah perbuatannya, bukan individunya. Secara namanya kita tunjuk hidungnya, oh kamu sudah musyrik. Nah, ini panjang kajinya. Kita cross check dulu, ini orang paham nggak? Jangan-jangan dia nggak tahu apa itu syirik, apa itu tauhid. Lantas langsung kita vonis dia syirik, ya kan? Nah, ini panjang kajinya, teman-teman. Kita sering mengingatkan bahwa dengan mengaji akidah sahihah, justru kita semakin hati-hati untuk memusyrikkan, mengkafirkan orang. Karena ini suatu yang berat. Ya, siapa-siapa yang mengkafirkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhahu, dan tidak terbukti kekafiran itu, maka itu akan menuju langit mencari sasaran. Kalau tidak ketemu, maka kekafiran itu, vonis itu jatuh kepada dia. Jadi kita belajar aqidatus shahihah ini bukan menjadikan lisan kita semakin liar, enggak, justru semakin hati-hati. Ya, semakin hati-hati. Oh, ternyata berat untuk mengkafirkan yang muslim, yang mukmin. Dan tidak sembarang orang yang boleh melakukannya. Dan ada persyaratan serta ketentuannya. Yang mayoritas kita tidak layak. Mohon maaf teman-teman, hafizakumullah. Ya, yang mayoritas kita tidak layak. Nah, berikut juga telah kita bacakan. Yang ke-8, sebagaimana surga tidak dapat diminta kecuali dari Allah, demikian halnya dengan rezeki
tidak patut diminta kecuali darinya. Ya. Lanjut. Yang ke-9 tafsir ayat yang ke-4. Sudah kita bacakan juga. Yang ke-10 tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang memohon kepada sesembahan selain Allah. Sudah kita buktikan. Ya. Tidak ada yang lebih sesat. Kita buktikan secara nas yang berbicara, ayat Allah Jalla wa'ala yang berbicara. Andai kata tidak ada bukti yang lain, ini sudah cukup. Ya kan? Andai kata tidak ada sumber lain, kita mengetahui yang paling sesat itu adalah orang yang berbuat kesyirikan. Hanya sumbernya dari kitabullah Jalla wa'ala, itu sudah cukup. Nah, adapun sejumlah kisah yang kita sebutkan tadi membuktikan bahwa kesyirikan itu sangat jauh dari akal sehat, itu hanya penguat-penguat saja. Biasakan ya kita mencukupkan diri dengan dalil. Kadang-kadang kalau tidak ada cerita, sebagian orang merasa bosan. Ini gimana nuntut ilmunya? Dalil kitabullah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak cukup. Harus nunggu-nunggu kapan Ustadz ini bercerita ya tentang ini. Jangan teman-teman abidullah. Ya. Karena dalil itu wahyu akan memberikan kehidupan kepada hati kita. Nah, berikutnya. Yang ke-11, sesembahan selain Allah itu tidak merasa dan tidak tahu bahwa ada orang yang memohon kepadanya. Iya. Ya berhala dia tidak tahu. Kita pernah ceritakan juga orang yang kehilangan Tuhan. Yang mereka sebelum safar minta kepadanya, safar dibawa, Tuhan itu hilang. Karena dulu safar kan lewat memakai hewan. Kadang goyang kiri, goyang kanan, jatuh Tuhannya. Ya dia nggak merasa. Maksudnya Tuhan ini nggak merasa kehilangan. Dia makhluk ciptaan pula oleh orang-orang yang menyembah dia. Maka dia tidak merasa. Sebagaimana orang-orang yang dalam kubur itu tidak merasa. Nanti kan kita bahas biidznillah, ternyata masih jauh masalahnya. Apakah orang di kuburan itu mendengar ketika kita mengucapkan salam? Karena salah satu daripada yang disyariatkan ketika kita ziarah kubur, garis bawahi disyariatkan ziarah kubur. Ya, kita mendoakan dengan pertama membacakan salam kepada penghuni kuburan. Nah, di sini ulama berbicara, apakah mereka mendengar atau tidak? Karena lazimnya salam itu dibalas, ya kan? Nah, nanti insya Allah kita akan sampai biidznillah ke pembahasan tersebut. Baik, lanjut. Yang ke-12, permohonan itulah yang menyebabkan sesembahan selain Allah. Lanjut Pak, halaman berikutnya. Membenci dan memusuhi orang yang memohon kepadanya pada hari kiamat. Ya, karena mereka tidak layak. Di hari kiamat Allah mengatakan, ada enggak malik, penguasa-penguasa selain aku? Ya kalau orang yang berwenang memberikan, menghalangi pemberian, berarti dia punya kuasa, kan begitu? Tidak ada. Maka enggak ada yang sanggup mengatakan, ada saya ya Allah, bisa begini, bisa begitu, enggak ada. Maka mereka akan menjadi musuh, membenci pemuja-pemuja mereka. Ya. Pada hari kiamat. Baik. Yang ke-13, permohonan ini disebut sebagai ibadah kepada sesembahan selain Allah. Iya, karena permohonan itu sama dengan doa. Doa sama dengan ibadah. Mumtaz. Terus. Yang ke-14, dan sesembahan selain Allah itu nanti pada hari kiamat akan mengingkari ibadah yang mereka lakukan. Iya, karena mereka merasa tidak layak. Mereka tidak layak diibadati. Mereka tidak punya apa-apa. Tidak punya kekuasaan, tidak punya wewenang, tidak punya apa-apa.
Ya. Orang sesuatu apapun atau suatu apapun yang tidak memberikan, tidak bisa menghalangi, tidak berkuasa, tidak berwenang, bagaimana dia dimintai, dimohonkan kepadanya permintaan? Nggak akan mungkin. Ya, baik. Yang ke-15, permohonan inilah yang menyebabkannya menjadi orang yang paling sesat. Iya, ini sudah kita bahas tadi. Baik, lanjut. Yang ke-16, tafsir ayat yang ke-5. Juga telah kita bacakan. Yang ke-17, hal yang mengherankan bahwa para pemuja berhala itu mengakui bahwa tiada yang dapat memperkenankan permohonan orang yang berdoa dalam kesulitan selain Allah. Baik, ini yang dialami oleh siapa? Ikrimah bin Abi Jahal dan juga Usaid radhiyallahu taala anhuma. Ya, mereka mengakui yang dapat mengeluarkan mereka dari kesulitan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang fis sama. Adapun yang lain-lain yang mereka tuhankan enggak dapat. Tidak punya kemampuan. Baik, lanjut. Untuk itu, ketika mereka berada dalam keadaan sulit dan terjepit, mereka memohon kepadanya dengan ikhlas dan memurnikan ketaatan untuknya. Kepadanya dan untuknya di sini maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang terakhir. Hadis di atas menunjukkan tindakan preventif yang dilakukan Rasulullah Al-Mustafa untuk melindungi benteng tauhid dan sikap ta'adab sopan santun kepada Allah. Ya, ini yang kita katakan tadi, untuk mencegah dan menutup semua akses dan pintu-pintu kepada kesyirikan. Dengan menutup akses kepada kesyirikan berarti telah membentengi tauhid dan juga ta'adub, sopan santun kepada Allah Jalla wa Ala. Hadza wallahu taala alam. Ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.